G. Agama Cao-Dai. Cao-Dai adalah agama yang didirikan oleh Ngo Van Chieu di Vietnam pada tahun 1926. Cao-Dai berarti tempat yang tinggi atau tempat tertinggi di mana Tuhan berada. Agama Cao-Dai mengandung unsur sinkretisme dari kepercayaan Buddhisme, Taoisme, Konfusianisme, dan Kristen. Jumlah pengikutnya diperkirakan antara 2 hingga 3 juta jiwa di Vietnam dan berbagai negara lain. Bahkan ada yang memperkirakan penganutnya mencapai hingga 6 sampai 8 juta orang. Cao-Dai juga berkembang di Amerika Serikat, Eropa, dan Australia. Pada tahun 1921, Ngo Van Chieu mengaku menerima pesan dari Cao-Dai atau Tuhan yang menerima visi berupa mata ilahi yang sekarang digunakan sebagai simbol Cao-Dai serta sarana untuk fokus dalam beribadah pada semua altar Cao-Dai. Simbol mata ilahi ini mirip dengan simbol Eye of Horus yang juga digunakan oleh persaudaraan Freemasonry. Setelah itu, dia mulai menyebarkan dan mengajarkan agama baru tersebut kepada banyak orang di Vietnam dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Misi Cao-Dai adalah untuk membentuk iman baru untuk keselamatan makhluk hidup sebelum terjadinya kehancuran alam semesta. Tujuan utamanya adalah kesatuan semua agama yang akan membawa umat manusia ke dalam sebuah keluarga universal untuk mencapai perdamaian universal. Menurut Cao-Dai, sebelum ada segala sesuatu, yang ada adalah Tao. Tao adalah sebutan untuk yang tidak bernama, tidak berbentuk, tidak berubah, dan sumber yang abadi dari segala sesuatu. Tuhan kemudian membagi dirinya dan menciptakan aspek yin dan yang. Sejak ada yin dan yang inilah, maka dunia dan alam semesta baru kemudian dibentuk. Prinsip-prinsip positif dan negatif dari alam semesta inilah yang menjadi komponen dari alam semesta. Ada 2 dewa utama dalam Cao-Dai, yaitu Cao-Dai, Tuhan tertinggi atau Allah Bapa, dan Dieu Tri Kim Mau, Dieu Tri Kim Mau atau Bunda Suci. Mereka masing-masing mewakili kekuatan Yang dan Yin. Cao-Dai dipandang sebagai jantung dari alam semesta dan Bapa dari semua makhluk. Ia menamakan bagian darinya ke setiap makhluk. Ia menanamkan bagian darinya ke setiap makhluk hidup, termasuk batu, tumbuhan, binatang, dan manusia. Dieu Tri Kim Mau dihormati sebagai bunda alam semesta yang bertanggung jawab untuk memberikan bentuk yang terlihat atau realitas fisik, kesadaran, dan emosi bagi semua kehidupan. Semua makhluk yang ada di alam semesta mematuhi kedua pencipta ini selama evolusi alam semesta. Masing-masing membawa peran tertentu yang ditetapkan oleh Bapa dan Bunda ilahi mereka. Setiap makhluk yang jauh dan jatuh dari Bapa dan Bunda ilahinya dianggap sebagai setan. Setan ini dipimpin oleh makhluk yang paling kuat yang bernama Kim Kwang Su atau setan. Cao-Dais atau pengikut Cao-Dai percaya pada surga dan neraka yang merupakan tujuan utama bagi jiwa setelah kematian. Surga terdiri dari 36 tingkatan, sementara neraka memiliki 10 tingkatan. Agar bisa mencapai surga, jiwa perlu untuk menumbuhkan kebajikan dan mengabdikan diri pada jalan spiritual. Tanpa hal itu, jiwa tidak bisa lepas dari siklus kelahiran dan kematian atau reinkarnasi. Tapi meskipun jiwa belum bisa mencapai pembebasan, jiwa masih bisa hidup di berbagai tingkatan alam semesta seperti 72 planet, 3000 dunia, 4 wilayah besar kosmik, dan 36 alam surgawi. Cao-Dais percaya bahwa ada berbagai jajaran roh ilahi mulai dari angel atau malaikat, tanah atau orang suci, Tien, dewa, dan Pat, yaitu Buddha. Masing-masing peringkat tersebut dapat dibagi dalam 3 kelas, yaitu Tien, surgawi, Nan, manusia, dan
Jia, bumi. Di bawah jajaran mereka adalah roh mineral, tanaman, hewan, dan manusia. Semua roh dapat berkembang untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi berdasarkan perbuatan mereka masing-masing. Doktrin iman Chaudhary cenderung untuk mendamaikan semua pandangan agama. Prinsip dasar Chaudharyism adalah semua agama adalah satu. Lao Tse, Siddhartha Gautama, Konfutse, Musa, Yesus Kristus, Muhammad, dan lain-lain dianggap sebagai para utusan Tuhan yang menyuarakan kebenaran yang sama. Dalam kuil Chaudhary, semua tokoh-tokoh spiritual yang berpengaruh dalam sejarah dipuja secara serempak. Ada banyak kitab suci dalam Chaudharyism, antara lain Kineh Chin, Dao Pha Dao, Pap Chan Truyen, Tan Luat, Tan Tuyen Ngon Hiep, Chon Durong Tien Lieng Hang, dan Khotbah Pham Chong Ta. Ada 10 bagian dalam kitab suci Chaudharyism dengan isi sebagai berikut. 1. Hierarki para pemuka agama. 2. Inisiasi dan jajaran orang-orang percaya. 3. Pembentukan paroki. 4. 5 larangan. Kemudian 5. 4 perintah. 6. Pendidikan. 7. Sanksi. 8. Pencabutan undang-undang dan peraturan. 9. Aturan sekuler. Dan 10. Rumah meditasi. Ada kesamaan antara hierarki ulama Chaudharyism dan Gereja Katolik. Selain paus, hierarki Chaudharyist memiliki kardinal, uskup, imam, dan jajaran lainnya. Ada 9 jajaran dalam hierarki Chaudharyism. 1. Yaitu 1 paus, 2. 3 sensor kardinal, 3 kardinal, 4. 36 uskup agung, 5. 72 uskup, 6. 3.000 imam, 7. Mahasiswa pendeta, 8. Subdignitaris, dan 9. Pengikut. Sekitar 90 km di sebelah barat Saigon di provinsi Tainan adalah tahta suci Chaudharyist. Di pusat kota ini berdiri kuil agung Chaudharyist. Kuil ini merupakan perpaduan dari berbagai agama di dunia. Desainnya merupakan campuran antara sebuah masjid dan kelenteng dengan warna-warni mencolok serta ukiran rumit ala istana pada zaman kuno. Selain sebagai pusat ziarah, tahta suci Chaudharyist juga merupakan salah satu objek wisata bagi para turis. Ibadah mereka dilaksanakan pada pukul 6 pagi, 12 siang dan 6 sore, dan 12 malam. Para jemaat menggunakan baju ala biksu berwarna-warni dan menyenandungkan lagu-lagu pujian dalam sebuah barisan. Warna biru melambangkan Tao, warna kuning melambangkan Buddha, sedang warna merah melambangkan Konghucu. Penganut Chaudharyism juga melakukan praktek ritual doa, pemujaan leluhur, prinsip tanpa kekerasan, dan vegetarianisme dengan tujuan untuk mencapai persatuan dengan Tuhan dan terbebas dari samsara atau roda reinkarnasi. Secara total, ada 6 cabang yang berbeda yang diakui secara resmi sebagai agama Chaudharyist di Vietnam bagian selatan. Kritik kaum Chaudharyism terhadap komunisme di Vietnam membuat mereka ditindas oleh pemerintah komunis, terutama setelah jatuhnya Saigon pada tahun 1975. Namun pada tahun 1997, Chaudharyism menerima pengakuan resmi dari pemerintah dan diperbolehkan untuk melakukan ibadahnya lagi secara bebas.